Shalom. Sekali lagi Shalom. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang maha tinggi, Dia dahsyat, Dia hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga di pagi hari ini kita masih bertemu di dalam gedung ini karena perkenanan Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya setiap tarikan nafas kita adalah izin dari Tuhan sendiri. Untuk itu dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Saya mengajak kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah kita, ibadah bersama di pagi hari ini. Haleluya. Kita hendak memulai dengan ibadah di pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu boleh berdiri. Kita mau katakan pujian kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita menyadari sampai hari ini Dia Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita. Di
kita tunduk kepala dan berdoa. Segala puji syukur kami berikan bagi-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau telah memanggil kami dalam panggilan kudus, dalam maksud-Mu yang suci, untuk kami boleh lebih mengenalkan Engkau. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu ada di samping kami, dekat dengan kami pada waktu kami membutuhkan, pada waktu kami tidak memahami tentang hari depan kami, tapi Engkau hadir, Engkau menguatkan, dan Engkau memberkati akan kami. Saat ini kami akan memulaikan akan ibadah, di mana kami mau memanggil akan nama-Mu dan ingin mengenal lebih jauh tentang Engkau. Tapi sebelumnya biarlah Tuhan Engkau memberkati akan ibadah ini menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan tidak lupa kami juga mau Tuhan memberkati akan Bapak Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat, seorang hamba yang dikasihi, yang melayani Engkau dalam pemerintahan di tempat ini. Demikian pula Bapak Muhammad Lakutani dan Bapak Ali Baham Tebere. Tuhan akan memberkati akan mereka. Biarlah Allah tetap hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan Bapak Pendeta Stefania Yehun yang Tuhan pakai saat ini, bungkusi hamba dengan kuasa dan roh-Nya dari surga. Hadir baginya, biarlah dia digunakan Tuhan menjadi berkat yang besar untuk kami semua. Terpuji-puji akan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta saya ini. Kita akan menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan di pagi hari lewat puji-pujian kita. Amin. Bapak Ibu setuju dengan saya? Ya. Saya percaya kita semua yang hadir di pagi hari ini karena orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mengatakan kepada Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam cita-cita kita, Tuhan pasti tambahkan sesuatu yang terus luar biasa. Umur panjang, berkat jasmani dan rohani kepada orang-orang yang mau terus bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yeah.
memberikan kesempatan kepada pimpinan perangkat daerah untuk dapat mempersembahkan pujian yang sudah disiapkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan pujian. Tuhan memberkati persembahan puji-pujiannya. Dia Yesus adalah gembala kita yang terbaik. Amin. Dia membaringkan kita di rumput yang hijau dan membawa kita kepada air yang sejuk. Air yang sejuk itulah yang hendak kita terima di pagi hari ini. Berita baik yang datang dari negeri yang jauh. Itulah firman Tuhan yang menjadi penopang, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sekali lagi, saya mengundang Bapak Ibu boleh berdiri. Kita katakan pujian, kami ada di tangan ini. Di
mengasihi kami. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih untuk hari ini, awal bulan yang baik. Sekalipun situasi dan kondisi di luar sana sedang tidak baik-baik saja, tetapi di hadirat-Mu ada ketenangan. Di hadirat-Mu ada kelimpahan berkat kehidupan. Di hadirat-Mu ada kemenangan. Dan hari ini kami merebut perjanjian Allah atas semua menemani atas provinsi Papua. Kami berdoa tangan Allah sendiri mengendalikan provinsi ini, mengendalikan tanah Papua, mengendalikan Indonesia. Roh Tuhan yang besar, kemuliaan Allah hadir di hadirat Tuhan, menaklukkan segala unsur-unsur roh-roh dunia ini, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas, tetapi firman Allah tidak terbatas, sanggup mampu menjangkau dan menjamah hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita. Kami siap menikmati sabda Tuhan. Berfirman kepada kami dalam nama berkat Tuhan Yesus. Kami berdoa dan sambut kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, 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 shalom. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Kalau kita tambahkan dengan kita Tuhan baik. Tuhan sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini baru terjadi ya, hamba Tuhan dari Munawar langsung ke mimbar. Dari Munawar langsung. Jadi saya tadi bisik ke Pak Gubernur bahwa cuaca tadi itu persis waktu pelantikan Pak Sekda Pak Makatita. Karena saya satu pesawat dengan Pak Gubernur, waktu itu Bapak Bupati, kondisinya tidak bagus di atas. Segala bentuk doa dan kata-kata dan kalimat semua habis. Tapi Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Jadi kalau tadi ada yang mungkin pikir pendeta siapa yang kita tunggu lama sekali. Dari kota kecil, kota peradaban orang Papua. Tanggal 25 Oktober tahun ini, 1 abad, ISKN angkat batu peradaban dan dia meletakkan peradaban orang Papua. Apa yang dilakukan di SKN persis seperti apa yang dilakukan oleh Samuel di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Samuel juga mengangkat sebuah batu dan dia berkata di situ bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya berpikir SKN ini karena namanya juga Samuel, mungkin dia mengambil dari 1 Samuel 7 itu untuk meletakkan peradaban orang Papua. Sama-sama mengangkat batu, tetapi dia berkata bahwa sekalipun orang berhikmat, marifat, pengetahuan tidak dapat memimpin bangsa ini, orang Papua akan bangkit memimpin dirinya. Dibuktikan bahwa sebelum sesawabat Tuhan kawal, Tuhan jaga janjinya, terbentuklah Majelis Rakyat Papua. Sebelum sesawabat terbentuklah DPR Otsus. Itu artinya Tuhan kawal janjinya supaya terjaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Sebelum saya sampaikan firman, ada beberapa referensi untuk kita semua. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelemahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi di setiap perbuatan baik. Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan dari dada dan daripada pedang bermata manapun. Ia menusuk ke dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan susu. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus mengetahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak dapat ditafsirkan dengan dasar sendiri, sebab tidak pernah membuat sesuatu yang manusia, tetapi oleh Tuhan dan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanmu maupun pemberitaanmu tidak sesuai dengan kata-kata hikmat yang diinginkan, tetapi dengan keinginan dan kekuatan Roh, supaya kamu tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Efesus 1 ayat 12 dan 14. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenali yang lebih benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang dikatakan dalam panggilannya, betapa ayahnya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu ayat saja untuk kita renungkan. Yeremia 29 ayat 7. Saya mau izin, saya minta Bapak Gubernur baca ayat ini, saya mau izin. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang, dan berdoa untuk itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Kita bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, Pak Gubernur juga merupakan orang tua rohani bagi provinsi ini, karena berdiri untuk mewakili Tuhan dan masyarakat. Tema kita luar biasa, doa bersama. Maka ayat itu dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tanggal 1 hari kita mengumpul bersama di sini. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota. Kita berdoa untuk kesejahteraan tanah Papua. Kita berdoa untuk kesejahteraan Indonesia. Kita berdoa lebih khusus lagi kesejahteraan kota Manokwari dan sekitarnya. Usahakanlah kesejahteraan kota. Yeremia menulis ayat ini karena ada nabi yang berkata kepada bangsa Israel yang sedang dibuang ke bawah bahwa kamu akan segera kembali. Kamu akan aman-aman saja. Tetapi Yeremia tahu bahwa Tuhan yang membuang bangsa Israel itu akan waktunya akan panjang dan kurang lebih 70 tahun. Sehingga di dalam konteks pembuangan ini, Yeremia mau memberikan kepada satu kebenaran kepada umat Tuhan yang ada di dalam pembuangan bangsa itu, supaya jangan mereka anggap bahwa kami akan cepat kembali ke negeri kami, tetapi di sini, di wilayah ini, di situasi ini, kami harus mengusahakan kesejahteraan kota. Kami harus berdoa untuk kesejahteraan kota, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Supaya bangsa Israel atau dalam hal ini adalah suku Yehuda tidak merasa bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan yang diusahakan untuk kepentingan orang lain. Tetapi mereka ambil satu tanggung jawab bahwa ketika kota ini sejahtera, kami pun akan turut menikmati kesejahteraan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan datang, usahakanlah kesejahteraan kota. Bapak Ibu Saudara, kata usahakan artinya ada perjuangan, ada pengorbanan, ada hal yang dibayar. Kesejahteraan tidak terjadi begitu saja. Kesejahteraan tidak jatuh dari langit, tapi ada yang bayar harga, ada yang berdoa, ada yang membuat visi-visi, dan terbukti Pemprov ini hadir untuk tujuan kesejahteraan kota. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tujuan kesejahteraan kota. Ada yang mengusahakan kesejahteraan kota. Untuk itu saya berdoa pada seluruh keluarga besar SN yang ada. Anda sedang tidak dibuang di sini, sehingga jangan ada yang merasa terbuang. Sewaktu-waktu merasa terbuang karena baju ASN harganya mahal. Amin. Ada banyak orang berjuang untuk gunakan baju ASN, tidak diberi kesempatan. Jadi saudara bersyukur bahwa saudara jadi pegawai negeri sipil, kemurahan Tuhan. Usahakan kesejahteraan kota. Ada satu perjuangan yang terjadi. Saya dan teman-teman tim yang tadi main musik dan nyanyi, kami kebangunan rohani di beberapa titik di Manokwari. Saya berpikir bahwa ada pesan-pesan Tuhan yang harus kita bicara dari kompleks. Sehingga kita mulai dari Solo yang kita sudah mulai lagi di Pantura nama kampungnya apa? Sawepa,
pesan-pesan Tuhan yang harus dijalani telinga seluruh orang-orang yang ada di kompleks, supaya harus mengusahakan kesejahteraan kota, bertanggung jawab atas beda kehidupan yang Tuhan berikan dengan anugerah, yaitu tanahnya yang berkata ini harus bertanggung jawab diri untuk kesejahteraan kota ini dalam tiap bidang tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, jauh sebelum efisiensi anggaran, kemarin saya khotbah di pemerintah kota Sorong 2 bulan lalu di Sorong. Saya bilang begini, sebelum ada efisiensi anggaran, kita selalu menjadi satu lagu di gereja begini, satu lagu singkat saja untuk persembahan kami sedikit kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Lagu itu tuh sama dengan kita bilang Tuhan, ini lagi keadaan lagi efisiensi. Karena efisiensi anggaran ini bukan cuma tupoksi kita dalam tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sampai gereja juga orang lupa bersembahan. Gereja juga orang lupa bersembahan. Ini masalahnya susah sulit. Kalau saya kasih baru saya makan apa? Makanya satu orang dia kasih uang 100.000 di kolekte, tapi dia punya dia itu cuma 90, cuma kasih 5.000. Jadi dia tunggu ibadah selesai. Ibadah selesai, dong itu kolekte dia bilang kasih kembali 95. Ini sekarang lagi efisiensi jadi kembalikan 90. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jauh sebelum efisiensi anggaran, Habakuk pasal 3 ayat 16-17 bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berhala dari kurungan dan tidak ada usaha di dalam kandang, namun akan makan berian di dalam yang telah menyelamatkan hati. Situasi kondisi yang ada tidak memadamkan api semangat roh. Roma pasal 12 ayat 9. Janganlah hendaknya keinginan mendelor, biarlah rohmu menyala-nyala dan menyala Tuhan. Ada spirit di dalam diri sahabat sebagai ASN yang datang ke sini, tunjuk muka, beri waktu orang baru datang. Anda berdosa terhadap Tuhan di surga. Amin. Sebagai ASN yang bertanggung jawab mengusahakan kesejahteraan kota dengan tetap memiliki seluruh tanggung jawab dan juga aturan yang ada. Itu adalah roh Tuhan ada di orang-orang itu. Haleluya. Lihat kiri kanan bilang kau diberkati. Amin. Bapak Ibu saudara kita kasih Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jauh sebelum keadaan sulit, tantangan hari ini kita lihat. Jauh sebelum Paulus sampai memberi surat kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayat 1-5, dia kasih satu tema di situ. Keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1-5, keadaan manusia pada akhir zaman. Paulus bilang begini ke Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba orang. Mereka akan membunuh dan menyokongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, susah menjadi orang-orang, tidak dapat mengingatkan diri, haram, tidak suka yang baik, susah mengkhianat, tidak berpikir panjang, biar akan tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mereka itu punya tempat ibadah. Maka yang dimana secara dirinya mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka akan mengkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kota Manggarai adalah kota Injil. Injil datang masuk di Islam melewati sukar sulit yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa sampai hampir 20 tahun pendidikan belum ada orang
Bapa, kualitas imannya. Dia berdoa, ya Tuhan, biar mau datang menjemputku. Asal kelak ini di sana, di kota Damas, hampir berjumpa satu orang Papua. Dia berdoa bahwa dia sadar alam nyata kalau tidak ada orang Papua bertobat, biar saudara Tuhan, biar di kota Damas, darimu ketemu sama orang Papua. Dia kiri kanan bilang, kau pergi, kau pergi, kau pergi, kau pergi. Selalu saya sampaikan firman dari mimbar ke mimbar, saya sampaikan bahwa misionari ini datang. Papua masih utuh, hutan masih utuh, emas masih utuh, minyak dan gas masih utuh. Mereka tidak ada niat untuk menyentuh kekayaan di tanah Papua. Mereka rindu orang Papua diselamatkan, dilawat, mengalami terobosan untuk mengenal Kristus Yesus Tuhan. Maka Kolose pasal 1 ayat 15, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak dikatakan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik sesama maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada lebih dahulu dari segala sesuatu dan dari segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sungguh pertama bangkit dari antara orang mati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Misionari ini mereka datang berniat untuk bagaimana Injil, bagaimana kebenaran, bukan saja mendarat di tanah Papua, tapi juga mendarat di hati orang Papua. Supaya ini menjadikan orang Papua itu sebagai tempat kediaman Allah. 1 Korintus 3 ayat 12-11. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah yang dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Itu firman 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang dalam kamu. Roh Kudus yang beroleh dari Allah dan membawa kamu, bukan dari kamu sendiri. Sebab kamu telah dipilih, harganya lunas dibayar. Biar katakan khusus lunas. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya punya om Sasam. Dia sudah amat tua tapi dia masih hidup terus. Masih. Satu waktu dia pikir bagaimana caranya Sasar lepas dari kata ini. Dia beli yang cepet. Namanya Berendi. Dia beli Sasam. Terus dia berpikir bahwa dia pegang minuman ini di Pulau Serui. Ya, ibu gua di sini. Dia pegang minuman ini Pulau Serui ini. Dia bilang begini. Dia minuman. Dia tidak obat kamar-kamarnya, cuma dia bilang kalah. Terima kasih. Kau sudah menisahku hidup lama. Kalau saya itu selalu kau hibur saya. Tapi waktu saja kau di parit itu kau di mana? Sesaat itu kau hilang jam hilang kau di mana? Dia malah minuman ini. Kau bikin manusia sampai tidak ada perempuan yang mau saya. Untuk itu kalau hari ini juga kita dua akan bercerai. Di dalam nama Tuhan Yesus dia batu minuman. Ketika dia biasa dia perlu komitmen dan disiplin supaya menjadi istri yang sehat-sehat, suami yang sehat-sehat, istri yang sehat-sehat, anak-anak yang sehat-sehat. Bapak Gubernur ada di sehat sekali. Sampai sudah usia yang akan dapat semua. Bapak kita yang akan mengurus kita lebih sehat. Supaya kita yang masa depan apa yang mau buat tanah Papua, kita harus jadi saksi melihat betapa Tuhan dahsyat di tanah dan negeri ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Untuk itu, yang terakhir, supaya kita harus terlepas dari segala belenggu tadi. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh, kita putus.
Saudara bisa centang ayat 19 di rumah. Saudara sudah lolos di mana dan kalah di mana. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Paulus bilang begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat tahu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masuk gereja boleh, masuk surga tidak boleh. Kenapa? Yesus mati, Allah punya harga diri, ada harga diri. Ketika Yesus mati dia berkata, Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu. Akulah pintu. Bukan sekedar jalan, bukan sekedar sebagai kebangkitan hidup, tapi pintu masuk. Sehingga siapapun terseleksi untuk masuk dalam wilayah kehidupan kekal, dia harus betul-betul berdamai dengan Allah di dalam roh dan kebenaran. Usahakanlah kesejahteraan kota. Bagaimana kita usahakan kesejahteraan kota? Potensi kehidupan rohani kita harus lebih dulu bangkit. Saya harus kuat, baru saya tolong orang lain. Saya harus pastikan bahwa tidak ada pengaruh apapun yang mempengaruhi saya. Saya adalah Tuhan bicara, saya dengar, dan saya jaga Manokwari, Manokwari jaga saya. Saya sayang Manokwari, Manokwari sayang saya. Kira-kira kata-kata begitu biasa Pak bicara. Saya dengan Tuhan berdamai, saya dengan orang lain berdamai, itu salib. Salib artinya berdamai dengan Tuhan vertikal dan berdamai dengan sesama manusia horizontal. Itu salib. Oleh sebab itu, bagaimana kita memastikan diri kita lebih dulu aman? Biasa di pesawat itu pramugari bilang begini, harap orang tua menggunakan masker sebelum tolong anaknya. Artinya kita pastikan kita lebih dulu mengalami terobosan, kekuatan, keselamatan, kemenangan, baru kita mengerjakan itu untuk orang lain. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saya ingin saya kasih koma di situ. Satu waktu sama si khotbah lagi ya, supaya kembali ke tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Doa Bapa kami telah berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kebenaran yang saya sampaikan lebih kurang, mari kita diberkati olehnya dan kita kuat olehnya. Haleluya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, haleluya. Kita akan berdoa untuk firman. Musim berlalu, tinggalkan kesah, duka cita melanda, air mata menetes. Itulah kehidupan di tanah ini. Memang sedihku, sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dalam doa, bersyukur pada. Mungkin saja hari ini, mungkin saja hari ini, banyak sudah air mata yang menetes lemaskan tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar
Yesus sanggup menghapus. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya. Bapak, kami sedang berdiri di hadirat. Kami tidak mampu menjaga negeri ini dengan kepintaran kami, dengan hikmat kami, dengan kebijaksanaan kami. Kami tidak mampu menjaga tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau Engkau tidak berjaga-jaga atas negeri ini. Bahkan Musa pernah menawarkan kepadamu, jangan izinkan aku berjalan maju kalau Engkau tidak menyertai aku. Kepolisian tidak mampu menjaga negeri ini, TNI tidak mampu menjaga negeri ini, tetapi ada penjaga di balik penglihatan rohani kami. Ada penjaga Israel yang kuat, ada penjaga yang berjaga-jaga atas gunung-gunung, atas lembah-lembah, atas pesisir-pesisir, atas pulau-pulau seantero tanah Papua. Engkau gembala yang baik, pemilik tanah yang diberkati ini, gembalakan umat-Mu dengan kasih sayang. Hamba-hamba Tuhan tidak mampu menjaga negeri ini. Kadang doa kami terputus, tetapi Engkau sanggup menolong tanah Papua. Engkau sanggup menolong Indonesia. Engkau sanggup menolong setiap kota yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Engkau penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Janji-janji-Mu sempurna dan nyata adanya. Sebab malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanah Papua pada umumnya. Tuhan, jangan Kau membiarkan negeri ini diporak-porandakan oleh roh-roh kekacauan, oleh unsur-unsur kehidupan orang-orang tertentu yang selalu berusaha untuk mengacaukan negeri ini. Tuhan, ini milik-Mu, tanah ini milik-Mu, negeri ini milik-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau kembangkan sayap-Mu, lindungi tanah dan negeri ini, dan biarlah surya baru terbit. Kami tidak takut berdiri di tanah ini, karena Engkau Yesus Kristus yang telah menetapkan penjaga di gunung, penjaga di lembah, penjaga di pesisir, penjaga di pulau-pulau, mengangkat tangan berdoa siang malam, maka tanah Papua akan aman dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan hamba sampaikan. Berkati Bapak Gubernur, berkati Ibu, Bapak Wakil Gubernur dan Ibu, Sekda, seluruh perangkat daerah yang ada. Tuhan, mari Tuhan berkati di tiap-tiap usia, di tiap-tiap keluarga, di tiap-tiap pergumulan. Mari Tuhan, Tuhan ambil alih tiap kehidupan pergumulan. Ada yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang saat ini susah, Tuhan hidupkan. Ada yang saat ini berjuang untuk mempertahankan rumah tangga, Tuhan tolong. Ada yang saat ini berjuang untuk masa depan anak-anaknya di pendidikan, Tuhan tolong. Ada yang saat ini berusaha untuk bisa bekerja dengan baik dan maksimal, Tuhan tolong. Para pejabat-pejabat dalam lingkungan pemerintahan ini, berikan roh takut akan Tuhan, percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Sebab firman-Mu adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai sampai firman, tapi Roh Kudus lanjutkan firman-Mu. Berikan hati kepada seluruh gembala-gembala dalam pengembalaan, seluruh jemaat Tuhan yang ada di Manokwari Raya, Provinsi Papua Barat, setiap pribadi dan jemaat, ambil doa puasa, berdoa bagi kesejahteraan kota, berdoa bagi keamanan kota, berdoa bagi perlindungan Tuhan atas kota ini, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih ketemu diri kami sehat, jantung kami masih berdetak,
paru-paru kami masih baik, lambung kami masih baik, aliran darah di urat kami masih baik, saraf kami masih baik. Ini bukan karena kuat dan gagah kami untuk menjaga kesehatan kami, tapi karena Tuhan yang telah memberikan kasih karunia bagi kami. Terima kasih. Hamba berdoa berkati seluruh keluarga besar di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang rindu punya momongan. Tuhan tambahkan momongan, berkati kandungan, berkati pemerintahan Provinsi Papua Barat, kandungan jasmani pemerintah ini, kandungan rohani diberkati, berkati meja makan pemerintah ini. Perintahkan berkat dari pintu gerbang timur, barat, utara, selatan, dari langit tingkat langit kau curahkan berkat. Kau perintahkan sekalipun ada efisiensi anggaran, tetapi iman kami berkata bahwa tidak ada efisiensi berkat, 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 berkat yang tersedia di perbendaharaan Allah yang tidak terbatas. Tidak ada efisiensi mujizat, tidak ada efisiensi pertolongan Tuhan. Kau hadir indah dan tepat pada waktunya. Tolong provinsi kami yang tercinta ini, kabupaten yang ada sampai kampung-kampung, ajar semua yang ada mengerti maksud-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur berdoa bersama dengan iman, dan biarlah Roh Kudus pimpin kami menjalani hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Kami minta perlindungan Tuhan. Segala roh kekacauan yang ada, kami sepakat sehati, tolak, usir dari kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh kekacauan di tanah Papua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdaulatlah atas tanah ini, sebab tanah ini milik Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dalam nama Bapa, Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Semua yang telah dengar firman dan diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Demikian pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Tuhan memberkati hamba-Nya. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada vokal grup Dispora untuk mempersembahkan pujian yang sudah disiapkan. Vokal grup dari Dispora akan mempersembahkan pujian yang sudah disiapkan dan mengiringi persembahan syukur yang akan diberikan oleh Bapak Ibu umat Tuhan di siang hari ini. Amen.
pujian dari vokal grup Diaspora. Tuhan memberkati puji-pujiannya. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri ibadah di siang ini, diberikan kesempatan kepada ASN Arfak untuk mempersembahkan pujian yang sudah disiapkan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa puji-pujian yang sudah dipersembahkan di siang hari ini, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang ini dengan pujian bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan di akhir pujian ini, doa pengutusan dan berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yeo.
kekasihku, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dan kasih karunia dari Allah yang Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dan senantiasa dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita di siang hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Ya, sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang jauh di sana shalom. Tuhan berkati kita semua. Baik yang saya hormati, kasih dalam Tuhan, Ketua PGGP Papua Barat dan pengurus yang saya hormati, Bapak Pendeta Sefanya Leun. Terima kasih banyak atas firman yang sudah disampaikan kepada kita semua. Firman kuatkan kita dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dari Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Yang saya hormati para pimpinan dari semua denominasi gereja yang hadir, ya, Bapak Ketua Sinode Advent Papua Barat yang juga hadir bersama dengan kita. Yang saya hormati para asisten, para staf ahli, pejabat fungsional, juga yang saya hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala biro, seluruh pejabat eselon 3, 4, dan juga seluruh ASN, P3K, dan seluruh honorer pemerintah Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat dan semua ya, undangan sekalian yang berbahagia. Mari saja kita menaikkan puji dan syukur pada Tuhan atas pernyataan perlindungan. Puji Tuhan, ya, doa-doa kita semua Tuhan dengar, jawab hari ini. Kita semua bisa sehat, kuat, bekerja, mengabdi untuk pekerjaan Tuhan. Kita bekerja mengabdi juga untuk bangsa, negara kita Indonesia. Kita bekerja mengabdi juga umat dan untuk masyarakat. Ini tidak terlepas dari doa kita semua. Mari kita berikan kemuliaan Tuhan. Baik ya, satu hari kita ada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari kita ada di tempat lain. Ya, terjemahkan firman Tuhan ini untuk kita semua. Ya. 2 jam ada di pelataran Tuhan daripada 22 jam ada di tempat lain. Ya, karena saya lihat kursi banyak juga kosong. Ya, itu. Jadi mari ya, kita tidak ibadah tiap hari. Tiap hari itu di rumah masing-masing, di keluarganya masing-masing, atau di jemaatnya masing-masing. Kita di kantor gubernur ini ya 1 bulan sekali mengawali tiap bulan. Hari ini ya tanggal 1 ya, September 2025 kita ibadah untuk mengawali bulan September. Ada juga tidak pas tanggal 1, ada juga bisa 3, 4 tergantung. Gubernur ada di tempat atau pejabat-pejabat ada di tempat supaya kita bisa ibadah, dan ibadah ini kita melalui PGGP Papua Barat dan melalui Biro Orkestra untuk digilir ya, dari semua gereja-gereja Tuhan untuk ya, melayani kita di kantor gubernur, tapi juga kita saudara-saudara umat muslim juga mereka juga bersamaan juga untuk ya, mereka juga ibadah, atau saudara-saudara dari Hindu, Buddha juga sesuai dengan ya, keyakinan mereka masing-masing di tempatnya, di kantor ini mereka juga ada melaksanakan ibadah-ibadah masing-masing. Seperti itu ya. Begitu ketika tadi firman Tuhan sudah jelas untuk kita semua ya. Waktu ada geser bahwa Injil 1855 di Pulau Masinam tidak ada doa lain untuk tanah, yang tidak ada doa lain untuk kita di atas tanah, hanya dengan nama Tuhan
kami menginjak tanah ini, tanah diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Sekarang dalam tugas tanggung jawab kita, dalam jabatan kita masing-masing, kita sudah dapat berkat Tuhan. Jadi kita harus menjadi berkat bagi banyak orang ya. Dari Mazmur 18:55 Injil diberitakan ya. Dari ya lewat laut, lewat udara, lewat darat ya. Injil diberitakan ya, dari kota, pinggiran kota, pesisir pantai, pulau-pulau, lembah-lembah, pegunungan, lereng-lereng. Dan puji Tuhan ya, kita sudah terima Injil, kita sudah terima Injil Yesus Kristus, kita sudah tadinya ada di gelap, kita sudah keluar ada di terang Yesus Kristus. Ya, dengan demikian puji Tuhan, pemerintah Provinsi Papua Barat senantiasa ya, sekalipun efisiensi ada pergeseran jalan yang kita juga memberikan dukungan kepada berbagai kegiatan umat ya, baik umat Kristiani, Muslim, Hindu, Buddha ya, yang ada di Papua Barat ya, tentunya sesuai program kebijakan ada, kita akan memberikan dukungan, kita akan anggarkan untuk memberikan dukungan baik itu fisik non fisik ya, sesuai dengan melalui OPD masing-masing ya. Baik, ini yang sampaikan untuk kita semua. Kemudian hal berikut ya, ini termasuk gubernur dan kita semua ya, yang punya jabatan di provinsi bahkan yang tidak punya jabatan ya, kita ini semua ya, ada juga ya di antara kita ini semua ada yang jadi kepala suku, ketua-ketua ikatan, ketua-ketua kerukunan keluarga baik Papua Nusantara, tapi juga ya di jemaatnya masing-masing ada yang menjadi ya pelayan firman, ada juga menjadi penatua, syamas dan sebagainya, guru jemaat yang juga sebagai ya pegawai di provinsi ini ya. Jadi maksud saya kita menyikapi situasi kondisi yang ada ya, kita punya tanggung jawab bersama ya, dan gunakan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai tokoh-tokoh agama, sebagai tokoh-tokoh masyarakat, sebagai tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh perempuan yang ada di provinsi ini. Mari kita ya lakukan pendekatan-pendekatan ya adat budaya, pendekatan keagamaan, ya pendekatan hukum dan sebagainya, kebiasaan, pendekatan kita harus lakukan dengan semua warga masyarakat khususnya ada di Papua Barat ini. Untuk saya minta seluruh ASN ya, kita semua harus berperan ya, untuk memberikan pemahaman, pengertian kepada umat, kepada masyarakat menyikapi situasi kondisi yang kita hadapi saat ini ya. Beberapa waktu lalu ada demo-demo damai, pada akhirnya juga ada anarkisnya ya, ada demo-demo di Jakarta, di berbagai ya, di seluruh Indonesia termasuk kita yang ada di tanah Papua ini juga demikian. Mari kita punya tanggung jawab semua ya. Kita bicara kapasitas kita sebagai tadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, kepala suku, ya internal kita, suku-suku kita masing-masing. Kita bicara mereka, ajak mereka bahwa keamanan, ketertiban, kedamaian pada keamanan, ketertiban, kedamaian Indonesia pada umumnya kita di tanah Papua Barat, Maluku hari ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita menjamin supaya daerah ini aman, tentram dan damai. Ya, demo-demo silakan ya, itu dijamin juga dengan undang-undang. Ya, yang jelas ya disampaikan kepada pihak-pihak penegak hukum dalam hal kepolisian, siapa penanggung jawabnya, agendanya apa, jumlahnya berapa, harus jelas disampaikan dan kalau diizinkan silakan dilakukan. Tapi dengan catatan harus damai-damai ya. Ini kita ini ada di Manokwari, kota Incil yang kita banggakan ya. Ini kita sebagai pemimpin-pemimpin, tapi juga sebagai warga masyarakat, kita menjadi contoh panutan bagi yang kita pimpin ya. Kita ada di kota Manokwari sebagai kota Incil yang kita banggakan ya. 5 Februari 1855 tadi Oto dan Geser Jakarta yang Tuhan berdoa untuk kita ya, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini, tanah diberkati, kita semua diberkati, kita jadi berkat untuk orang banyak, bukan kita jadi masalah untuk orang banyak ya, seperti itu ya. Mari saja kita semua kita ajak, kita mulai dari pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, suku kita ya, umat kita,
bicara ajak mereka mari. Ada ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, terhadap pelayanan pemerintah, ada jalur, ada mekanisme saluran yang bisa disampaikan. Minta waktu, ya minta waktu. Kita berikan waktu. Saya mau ketemu gubernur, atau mau ketemu bupati, atau mau bertemu DPRK, mau bertemu MRPK. Silakan minta waktu, kita berikan waktu, kita bisa dengar karena ya mungkin ada ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, pelayanan pemerintah, ya tidak semua pemerintahan tapi oknum-oknumnya, ya. Oknum-oknum yang menyelenggarakan pemerintahan ini atau melaksanakan pembangunan bina masyarakat di provinsi ini, mungkin ada oknum-oknum yang tingkah lakunya tidak sesuai dan tidak diterima oleh masyarakat begitu. Ya, ini kita punya tanggung jawab untuk bisa memberikan pemahaman, pengertian yang baik. Dan silakan kalau memang ada demo-demo, silakan siapa penanggung jawabnya, jumlahnya berapa, lapor kepada pihak penegak, terutama keamanan, kepolisian kalau izinkan silakan. Dengan catatan menjamin ya tidak boleh ada anarkis ya, karena pihak-pihak yang punya kepentingan pribadi, kelompoknya, dia sedang menunggu, ya, sedang menunggu kapan ada riak-riak, kapan ada ribut-ribut, kapan ada demo-demo, mereka akan menyusup dan masuk. Ya. Apalagi mudah saja ya, kan? Ya tadi kalau dia sudah kasih yanti, yance untuk kita sudah kita lupa tadi yang di depan kita demo dia siapa, aduh kita orang tua, kita punya bapak, kita punya kakak, ipar. Tapi karena tadi itu mereka yang punya kepentingan tadi kasih yanti, yance, tahu yance itu apa? Yance per, yanti yang tinggi lebih dari saya lagi. Pada akhirnya kita lupa keluarga, lupa saudara, lupa teman, lupa kawan, lupa kita punya pimpinan ya pemerintah, kita lupa kita punya pimpinan agama, kita lupa kita punya pimpinan adat. Yang ada kita bisa melempar dan sebagainya, dan kita tidak harapkan yang demikian ya. Jadi ini ya kita ambil contoh saja waktu ya ada rasis ya demo, konsentrasi massa yang sudah lapor, pihak keamanan sudah izinkan untuk mereka bawa aspirasi menyampaikan ke DPR, juga menyampaikan kepada gubernur. Ternyata ada pihak lain ya yang punya kepentingan tidak terjawab dan sebagainya, mereka lah. Kita sudah teratur tertib mau dikawal dan menyampaikan, ternyata tidak demikian. Muncul di kantor DPR lama sana, muncul di kantor gubernur sana lama sana, dan akhirnya terbakar seperti itu. Jadi ini pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu, punya kepentingan kelompok, entah itu dari Manokwari sini atau dari luar sana, sponsor ke sini atau dari luar ya. Kita di Papua ini ya, mereka punya kepentingan dan tadi itu manfaat situasi kondisi yang ada, dan pada akhirnya tadi itu kita lupa yang kita lempar itu ternyata kita menyimpan ke rumah, yang kita lempar rumahnya ternyata itu bapak mantu ke rumah ya, seperti itu. Syukur bapak mantu tidak ada depan perempuan dan tidak. Ya itu ya, oke. Jadi saya juga punya tanggung jawab kita semua ya, oke. Kita bicara dalam ikatan kekeluargaan kita masing-masing, kerukunan kita masing-masing, tapi juga internal, tapi juga eksternal antara suku yang satu dan suku yang lain, antara ya pemuda yang satu dan pemuda yang lain. Mari tanggung jawab kita semua untuk kita bicara dan kita duduk sama-sama supaya daerah ini aman ya. Semua sudah ikutin media semua tuh. Kalau saya hanya punya ini HP itu saya tidak tahu juga. Tapi saya nonton televisi juga di rumah. Tapi biasa anak-anak yang ikut-ikut wartawan apa-apa, dan besok ada ini, lusa ada ini, nah, seperti itu. Nah, jadi ya hari ini ya ini jadi satu punya kepentingan, akhirnya semua dirugikan. Gitu. Sekarang anak-anak sekolah diliburkan sekarang. Gitu. Akhirnya mereka tidak sekolah, mungkin besok. Ya. Ada 4 hari kan libur. Mungkin juga ya kita punya keluarga yang tiap hari dia cuma makan dari jualannya, ya kan? Hari ini datang bawa
keladi satu noken jual dengan harapan bisa laku, dia bisa dapat uang, dia bisa beli makan gitu, akhirnya beli sayur, beli apa minyak dan sebagainya. Hari ini mereka tidak akan ke pasar, ya kan? Yang sekolah, yang kuliah, ya, yang sakit mau dibawa dari kampung ataupun dari luar kota membawa ke rumah sakit, situasi seperti ini mereka tidak bawa. Sementara sakitnya bertambah. Kalau kita berdoa supaya sembuh ya, yang semua yang sakit itu. Ya, jadi itu satu berbuat banyak orang dirugikan seperti itu. Ya, jadi silakan aja ada aspirasi harapan tidak puasan pemerintah terhadap rakyat, masyarakat, datang aja baik-baik, sampaikan Bapak bisa tunggu kita di kantor gubernur, kami mau bahas aspirasi, saya siap tunggu gitu ya. Yang penting dalam damai-damai, bahwa kemarin itu mulai terbatas seperti itu, iya kan? Yo sudah, ini saya kira kita semua pintar tinggal terjemahkan. Hari ini saya kapasitas di kantor gubernur sebagai apa? Sebagai gubernur kepala suku besar Arfak, yaitu sebagai pribadi keluarga, dia punya tanggung jawab juga, semua yang duduk ya, ketua-ketua ikatan kerukunan keluarga ini ya, masing-masing punya tanggung jawab semua, juga sebagai ya majelis-majelis dalam jemaat-jemaat yang ada, mari kita semua punya tanggung jawab itu. Oke ya, ini yang paling penting untuk hari ini, besok dan seterusnya menjadi catatan untuk kita semua ya. Oke, firman yang disampaikan hamba tadi, Bapak Pendeta, puji Tuhan, ya mari dalam tugas tanggung jawab kita ya, jalankan tugas tanggung jawab supaya tupoksi kita masing-masing, kita memberikan pelayanan terbaik, dan pada harinya Tuhan berkati kita, Tuhan kasih kita panjang umur. Ya. Hari ini ada ulang tahun, tidak ada, kalau ada kita menyanyi dari sini. Ya, baik, makasih. Ini nasihat ya. Oke, bukan saya marah, tapi ini nasihat dari kita semua, dan kita tanggung jawab semua ya, supaya kita rasa aman, tentram, damai, kita tidur nyenyak, ya toh, bangun, kita usaha anak-anak bisa pergi sekolah, kita lihat keluarga-keluarga sedang dirawat di rumah sakit, kita berdoa supaya tidak ada. Ya puji Tuhan ya, kemarin hari Jumat kan, Kamis ya, kita di provinsi rumah sakit umum ini kita sudah punya unit cuci darah ya. Cuci darah, dengan demikian kemarin di waktu peresmian ya, kita sudah punya dokter yang spesialis untuk mengoperasikan semua alat ini untuk cuci darah, sehingga ya kita punya keluarga-keluarga tadinya ada cuci darah di luar, entah itu di Sulawesi atau di Jawa, di mana di Jayapura ya sudah bisa pulang. Nah, untuk itu bisa daftar ke rumah sakit provinsi sehingga tahu yang bisa kembali dan akan dilayani di provinsi ini. Kita kemarin juga melalui BPJS Kesehatan dan juga Papua Barat Sehat, kita sudah kolaborasi sehingga kita harapkan ini juga menjadi dukungan pemerintah juga untuk ya pengobatan yang dibiayai BPJS Kesehatan, mana juga kita biaya seperti itu. Ya, ini salah satu program banyak yang lebih sudah. Ya, tadi satu hari kita ada pelataran Tuhan daripada 1000 hari kita ada di tempat lain. Baik, sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Tuhan, diberkati, Narnia.